Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisga Mulya Rajib, NRP 23-2018-035, selaku pembawa acara dalam Geocast. Geocast merupakan geodesi podcast, yang dimana dalam podcast ini kita akan mencari tahu tentang apa aja sih yang ada di bidang geodesi. Nah, pada Geocast ini, kami kami mengambil tema tentang kebijakan satu peta. Sekarang saya sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama yaitu Muhammad Fikri Ar-Rasyid dan narasumber yang kedua Muhammad Hanif. Meskipun acaranya berlangsung secara online, semoga ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat untuk kedepannya. Nah, sekarang kita sapa dulu nih dua narasumber kita yang datang hari ini. Nah, silahkan narasumber yang pertama. Gimana kabarnya narasumber yang pertama? Alhamdulillah sehat. Dan narasumber yang kedua, gimana kabarnya Saudara Muhammad Hanif? Alhamdulillah sehat. Gimana kalau moderator sehat? Alhamdulillah sih, moderator mah sehat. Mantap. Alhamdulillah. Untuk materi yang sekarang ingin disampaikan, apakah sudah siap semua? Siap. Alhamdulillah siap. Ya, baik, kita mulai saja ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa kata tentang kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta itu merupakan salah satu program prioritas ya yang sekarang. Nah, dengan adanya kebijakan satu peta ini, perencanaan, pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spesial yang lebih akurat. Nah, itu menurut saya tentang kebijakan satu peta. Nah, dalam kebijakan satu peta itu pasti dong ada sejarahnya. Nah, untuk mengetahui apa itu sejarahnya tentang kebijakan satu peta, maka kita langsung tanyakan aja nih ke narasumber yang pertama, yaitu Saudara Muhammad Fikri Ar-Rasyid. Untuk Saudara Muhammad Fikri Ar-Rasyid, dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konsep kebijakan satu peta ini ya. Lahirnya konsep kebijakan satu peta tidak dapat dilepaskan dengan dibentuknya Blokasur Tanah melalui keputusan Presiden nomor 83 tahun 1986 1969. Tugas utama Blokasur Tanah dituntut membangun database dasar dan tematik melalui jaringan lembaga-lembaga terkait dan pembangunan clearinghouse yang juga merupakan jaringan antara para pembina perpetaan nasional dan antara produsen dan konsumen data spasial. Pada hakikatnya, tujuan akhir kebijakan satu peta adalah berbagi data spasial dengan menggunakan teknologi Geographic Informasi System atau Sistem Informasi Geografis. Gagasan konsep pemanfaatan teknologi SIG untuk mendukung pembangunan di Indonesia telah disampaikan oleh Ketua Bappenas pada rapat keempat Panitia Kekayaan Alam tahun 1976 di Jakarta, yaitu dengan makalah yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya dalam Rangka Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam Nasional. Sistem informasi sumber daya pada hakikatnya merupakan suatu sistem informasi pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang memberikan bahan bagi perencanaan pembangunan yang harmonis dan menyeluruh, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.
Gagasan konsep sistem informasi sumber daya diimplementasikan oleh Bakosurtanal dalam program inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam yang di dalamnya terdapat proyek Land Resource Evaluation and Planning Project yang terdiri dari LREP dan LRP2, proyek Marine Resource Evaluation and Planning Project pada tahun 1994 sampai 1999. Adapun proyek MREP yang berlokasi di 10 provinsi dengan melibatkan instansi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Mineral dan Energi, P3O LIPI, Badan Meteorologi dan Geofisika, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Bakosertanal, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan proyek LREP maupun MREP adalah pengembangan program nasional dalam meningkatkan kemampuan intuisi dalam membangun basis data spasial yang diperlukan bagi evaluasi dan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan satu peta yang dirintis oleh pemerintah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemerintahan Presiden RI sekarang Pak Joko Widodo. Paket kebijakan ini adalah salah satunya mencakup program kebijakan satu peta nasional. Pada tanggal 1 Februari 2016, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Tujuan diterbitkannya PPKSP ini adalah sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan IGT sektoral yang masih saling tumpang tindih dan sebagai acuan perencanaan pemanfaatan ruang yang terintegrasi. Melalui Perpres KSP ini, kementerian atau lembaga yang berperan sebagai wali data IGT akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 yang akurat dan dapat diberbagikan melalui JIGN. Begitu untuk sejarah perkembangannya dari kebijakan satu peta. Wah, sangat amat panjang ya, Saudara Muhammad Fikri Rashid. Tapi dengan tahunya bagaimana sejarah perkembangan kebijakan satu peta, kita dapat lebih banyak tahu apa aja yang di dalam sejarah tersebut. Nah, berhubung sejarah telah dipaparkan, biasanya sejarah tuh banyak kepentingan, adapun kepentingan-kepentingan di dalam kebijakan satu peta. Nah, mungkin Saudara Muhammad Hanif tahu bagaimana apa aja sih pentingnya kebijakan satu peta itu? Saudara Hanif, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Jadi pentingnya kebijakan satu peta itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang UU TTR. Kekayaan alam NKRI harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dilakukan oleh banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta kalangan swasta dengan mengacu pada tugas dan fungsinya, atau kepentingan masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan penyelenggaraan IG masih bersifat sektoral. Lebih lanjut, Nurwaj D menjelaskan bahwa karena tidak menggunakan peta dasar yang sama, maka peta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta banyak yang belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor. Pembiaran permasalahan konflik pemanfaatan ruang tersebut harus dihindari karena dapat menghambat pembangunan nasional, terutama pembangunan yang berbasis kewilayahan. Pengalaman empiris Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Badan Informasi Geospasial dalam mengkaji kualitas peta RT RW kabupaten atau kota selama kurang lebih
tahun juga menunjukkan bahwa banyak peta RT RW atau kabupaten kota tidak menggunakan peta dasar nasional yang dibuat oleh BIG. Dan penyusunannya banyak yang tidak menggunakan peta-peta tematik yang telah ditentukan oleh Permen PU nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyak peta RT RW kabupaten atau kota yang bermasalah, sehingga banyak ditemukan konflik pemanfaatan ruang atau tumpang tindih penggunaan lahan di daerah. Selain itu, beberapa persoalan yang muncul akibat tumpang tindih informasi memunculkan konflik agraria, terutama di wilayah perbatasan akibat sengketa tanah dan penataan ruang yang tidak sesuai pun tidak dapat dihindari. Jadi pentingnya itu seperti yang saya tadi paparkan, moderator. Baik, Saudara Muhammad Adib. Nah, sangat penting sekali ya karena kalau tidak tahu tentang kebijakan satu peta bakal apa ya? Bakal susah untuk kedepannya. Nah, selanjutnya setelah pentingnya kebijakan satu peta, pasti manfaatnya itu banyak banget. Nah, untuk Saudara Muhammad Fikri Rashid, apa aja sih manfaat kebijakan satu peta itu, biar yang lain juga pada tahu tentang manfaat kebijakan satu peta. Untuk manfaat kebijakan satu peta, inovasi kebijakan pemerintah dalam melakukan KSP untuk mengatasi terhambatnya pembangunan kawasan dan infrastruktur karena konflik pemanfaatan ruang, didukung oleh Bank Dunia melalui proyek program percepatan reformasi agraria selama 5 tahun. Perencanaan pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan DTG. Output Perpres KSP tersebut yang terdiri dari kelompok peta tematik status dan peta tematik potensi sumber daya alam dan lingkungan dapat digunakan untuk membantu perencanaan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, dan lainnya. Masyarakat ahli geodesi juga mengemukakan bahwa beberapa manfaat KSP adalah sebagai instrumen perancang ruang, instrumen perizinan pembangunan ruang, instrumen pengawasan ruang, instrumen pengendalian ruang, dan instrumen koordinasi. Membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama, dan dapat diakses melalui secara satu pintu melalui geoportal. Kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran, sesuai dengan tata ruang yang sesuai, memberikan satu standarisasi yang sama, dan transparansi dalam mengukur lahan, area pembangunan, dan pembangunan tata ruang wilayah. Pak Abidin menyatakan bahwa dengan selesainya KSP pada skala 1:50.000, maka pembangunan yang berbasis tematik holistis, integratif, dan spasial pada skala dapat tercapai dengan baik. Pada hakikatnya, tujuan akhir pelaksanaan KSP adalah berbagi data, informasi geospasial melalui jaringan infrastruktur geospasial nasional untuk mendukung pembangunan kewilayahan. Dengan adanya KSP, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. KSP inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Begitulah untuk manfaat dari kebijakan satu peta tersebut. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Fikri Rashid. Nah, banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita petik dari kebijakan satu peta ini. Nah, untuk kebijakan satu peta ini bagaimana sih penyelenggaraan di geospasial dasarnya? Untuk narasumber Muhammad Hanif, dipersilahkan untuk memaparkan. Baik, untuk penyelenggaraan geospasial dasar di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh dalam UIG, IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
Penyelenggaraan IGD dimaksudkan untuk memproduksi IGD. Jenis IGD terdiri dari dua jenis, yaitu jaring kontrol geodesi dan peta dasar. JKG mencakup jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, dan jaring kontrol geodesi nasional. Data JKG digunakan sebagai peta dasar untuk menentukan kerangka referensi nasional, yaitu SRGI 2013. Peta dasar berupa peta rupu bumi, peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional. Menurut Syafi'i, output proses penyelenggaraan IGD dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sistem referensi geospasial Indonesia, data geospasial dasar, dan IGD. Peta dasar terdiri atas garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutupan lahan. Dataset layer dasar pada peta dasar tersebut disajikan dalam bentuk peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan pantai Indonesia, peta lingkungan laut nasional. Peta RBI merupakan peta dasar wilayah matra darat, sedangkan peta LPI dan LLN merupakan peta dasar wilayah matra pesisir dan laut. Untuk menjamin akurasi peta RBI sebagai peta dasar, BIG menerbitkan peraturan Kepala BIG nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar dan peraturan Kepala BIG nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Informasi Geospasial nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian dasar BIG tahun 2018. Ketelitian peta RBI mencakup ketelitian horizontal dan vertikal yang dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 untuk skala 1/1 juta sampai dengan skala 1/1000. Sekian adalah penyelenggaraan geospasial dasar di Indonesia. Baik, terima kasih untuk Saudara Hanif. Dalam penyelenggaraan geospasial itu kita pasti memiliki kendala-kendala ya. Karena banyak sekali yang harus kita lalui, sehingga pasti dalam penyelenggaraan memiliki kendala dalam pelaksanaan kebijakan satu peta. Nah, untuk narasumber pertama, Muhammad Fikri, apa sih kendala dalam pelaksanaan kebijakan satu peta itu? Nah, untuk kendala pelaksanaan kebijakan satu peta ya, berdasarkan data empiris yang dikumpulkan selama berlangsungnya pelaksanaan Perpres kebijakan satu peta tersebut, pencapaian target kebijakan satu peta masih menyimpan berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi berkelanjutan pelaksanaan kebijakan satu peta di masa depan. Beberapa kendala yang menghambat yaitu kerahasiaan data dan kebijakan berbayar. Data IGT yang dimaksudkan membawa konsekuensi keterbukaan data dan tidak berbayar atau gratis. Akan tetapi, kondisi berbagi data yang diinginkan dalam pelaksanaan KSP seperti ini belum bisa diterima oleh semua instansi-instansi yang berkeratan terhadap keterbukaan data dan tidak berbayar tersebut memang sesuai dengan peraturan yang berlaku di kementerian atau badan dimaksud. Permasalahan ini menjadi kendala terhadap implementasi KSP, terutama dalam berbagi data informasi geospasial melalui JIGN untuk publik. Untuk yang kedua, kualitas dan ketersediaan peta rupa bumi. Peta RBI yang digunakan sebagai peta dasar dalam proses integrasi IGT memiliki kendala dikarenakan terdapat kesalahan-kesalahan seperti ketidaksesuaian geometri antar unsur yang digambarkan, misalnya antara garis pantai dengan wilayah administrasi. Kesalahan geometri unsur yang digambarkan, misalkan garis pantai yang tidak menyambung, unsur-unsur RBI yang terpotong oleh batas blad nomor lembar peta. Kendala pelaksanaan kebijakan satu peta. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan selama berlangsungnya pelaksanaan Perpres kebijakan satu peta, pencapaian target kebijakan satu peta masih menyimpan berbagai permasalahan yang menjadi kendala bagi keberlanjutan pelaksanaan kebijakan satu peta di masa depan.
Beberapa kendala yang menghambat adalah kerahasiaan data dan kebijakan berbayar. Data informasi geospasial tematik yang dimaksudkan membawa konsekuensi keterbukaan data dan tidak berbayar atau gratis. Akan tetapi, kondisi berbagi data yang diinginkan dalam pelaksanaan KSP seperti ini belum bisa diterima oleh semua halayak data IGT. Instansi-instansi yang berkerabatan terhadap peta RBI yang digunakan sebagai peta dasar dalam proses integrasi IGT memiliki kendala dikarenakan terdapat kesalahan-kesalahan seperti ketidaksesuaian geometri antar unsur yang digambarkan. Kesalahan geometri unsur yang digambarkan, unsur-unsur RBI yang terpotong oleh batas belat nomor lembar peta, serta terdapatnya garis pantai yang berbeda pada satu wilayah yang sama. Permasalahan lain dengan peta RBI terkait dengan pembaharuan peta RBI yang penyelesaian dan penyerahannya dilaksanakan pada pertengahan semester pada tahun berjalan, sementara pelaksanaan kegiatan PKSP dimulai sejak semester pertama tahun berjalan. Mungkin untuk dari Saudara Hanif, ada nggak sih kendala pelaksanaan kebijakan satu peta yang lainnya? Baik, yang saya tahu kendalanya yaitu keterbatasan data spasial, ketersediaan IGT yang menjadi objek pelaksanaan kebijakan satu peta sebagian besar belum memenuhi kriteria awal untuk dapat diintegrasikan pada skala 1/50.000. Beberapa IGT dibuat pada skala lebih kecil dari skala 1/50.000 dari IGT tersebut. Tidak dapat dengan serta merta diintegrasikan pada skala 1/50.000. Permasalahan lain terkait kualitas IGT adalah tidak adanya standar pemetaan IGT yang sesuai dengan standar pemetaan pada skala 1/50.000. Beberapa IGT meskipun secara lengkap menggambarkan objeknya, namun tidak disertai dengan informasi atribut yang lengkap. Terus selanjutnya IGT berstatus berimplikasi hukum. IGT status dan IGT perencanaan ruang merupakan IGT yang memiliki keterkaitan erat dengan dokumen legal karena menjadi bagian lampiran peta dari suatu surat sertifikat peraturan daerah atau produk hukum lainnya. Penyesuaian terhadap peta-peta tersebut akan berimplikasi pada perubahan dokumen hukumnya. Dengan demikian, proses integrasi dan sinkronisasi IGT yang berimplikasi pada perubahan data tidak dapat dilaksanakan secara sederhana dan selesai melalui des tadi saja. Lalu selanjutnya ketersediaan sumber daya manusia IG. Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya jumlah SDM di bidang IG mengakibatkan rendahnya kualitas IGT yang dihasilkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PSKIG BIG tahun 2018. Jumlah SDM bidang IG nasional pada tahun 2015 sekitar 8.584 orang, sedangkan jumlah yang dibutuhkan adalah 31.500 orang. Paling dari saya kendalanya seperti itu, moderator. Baik, terima kasih untuk narasumber keduanya. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit tentang keberlanjutannya kebijakan satu peta, karena kebijakan satu peta ini bakal berlanjut terus. Nah, poin pertama itu merupakan ada faktor pendorong. Nah, di faktor pendorong ini ada banyak aspek-aspek tertentu. Di antaranya dari arahan Presiden RI Joko Widodo, dan yang kedua ada peraturan Presiden tentang satu data Indonesia, dan yang ketiga ada peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi, dan yang keempat ada instruksi Presiden tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada isu strategi. Di isu strategi tersebut ada aspek-aspek tertentu, yaitu yang pertama tentang penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan. Yang kedua, pemutakhiran peta RBI skala menengah. Dan yang ketiga, percepatan penyediaan peta RBI skala besar. Nah, cukup sekian Geocast pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat.
untuk kalian semua dan terima kasih juga narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup Geocast ini. Ya, terima kasih semuanya.